Ini merupakan tampilan pertama ketika kita masuk di web tersebut. Kita menuju langsung di verifikasi kelayakan BNBA. Kita klik saja. Masuk di verifikasi. Di sini merupakan tampilan web dari Kementerian Sosial yang digunakan untuk melakukan verifikasi kelayakan BNBA atau verifikasi kelayakan penerima bansos. Di sini ada tiga menu. Pertama, perbaikan data, PBI, sama verifikasi kelayakan BNBA. Untuk sementara kita fokusnya di verifikasi kelayakan BNBA. Kita klik saja, terus pilih verifikasi. Ini merupakan tampilan ketika kita akan melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos. Pertama, kita akan diarahkan ke catatan penting. Yang pertama, verifikasi hanya menyimpan data yang ditidaklayakkan. Jadi semisal KPM tersebut masih layak, dibiarkan saja nih Bapak Ibu. Ini khusus untuk verval KPM yang tidak layak menurut hasil Musdes. Yang kedua, penidaklayakan pengurus PKH akan menidaklayakkan komponennya kecuali alasan meninggal. Jadi bisa dikatakan semisal pengurus PKH kita tidak layakkan, maka komponen tersebut otomatis akan terhapus juga dari program bansos PKH kecuali alasan meninggal, di mana ketika pengurus PKH itu meninggal dan ada ahli warisnya, bisa diusulkan pergantian pengurus melalui form yang kita akan bagikan. Jadi pengurus PKH yang meninggal akan digantikan ahli warisnya yang masih dalam 1 KK. Oke. Pergantian hanya bisa dilakukan oleh ahli waris yang masih 1 KK. Yang ketiga, penidaklayakkan bansos PBI akan menidaklayakkan bansos lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kunci bansos itu di PBI. Semisal di 1 KPM terdapat 3 bantuan, apabila PBI-nya jenengan tidak layakkan, maka otomatis ketiga bantuan tersebut akan dihapus dari kementerian. Oke. Jadi bisa dikatakan PBI ini merupakan kunci utama dalam penerimaan bansos. Yang keempat, verifikasi akan dibuka tanggal 13 sampai dengan tanggal 30. Tetapi dari kebijakan dari kabupaten, untuk pembukaan tetap tanggal 13 dan akhir sampai tanggal 25. Karena dari kabupaten sendiri juga menyiapkan surat dan berkas untuk melakukan finalisasi. Untuk menu verifikasi ketidaklayakan BNBA kita disajikan pertama kecamatan, desa kelurahan, jenis bansos, dan jenis pekerjaan. Di mana jenis bansos ini bisa jenengan sort sesuai kebutuhan panjenengan untuk verval. Yang pertama di sini ada PKH, pengurus, PKH, BPNT, BPNT PPKM, PBI, BST, dan BPNT ekstrim. Jenengan bisa sort saja sesuai kebutuhan, tinggal dicari. Untuk pencarian otomatis kita bisa memasukkan di kolom paling kanan ini sesuai nama atau nick yang jenengan cari. Untuk data ini merupakan data DTKS penerima bansos ya Bapak Ibu. Jadi nama-nama tersebut merupakan KPM penerima bansos. Di sini juga disediakan menu program bansos, di mana program bansos ini yang diterima oleh KPM. Kita contoh mawon untuk melakukan verval. Contoh saja ini ada Pasir sebagai pengurus PKH. Kita langsung masuk aksi, tinggal diklik kolom paling kanan. Di sini kita disediakan data individu dan daftar keluarga. Kalau daftar keluarga di sini sebatang karang ya bisa dilihat. Jadi jenengan semisal warga ini tidak layak untuk PKH, BPNT, dan PBI dengan alasan kita bisa pilih di sini. Sudah mampu pindah wilayah, alamat tidak ditemukan, meninggal, PNS atau polisi TNI, anggota keluarga PNS, pensiunan PNS, tidak ada komponen, sudah tidak menjadi komponen, dan lainnya.
Jadi semisal warga ini sudah tidak layak menerima bansos tiga-tiganya, kita tinggal pilih yang di PBI tidak layak dengan alasannya. Contoh mawon mampu. Nanti ketika kita PBI tidak layakkan, maka program bansos ini PKH dan BPNT akan terhapus juga. Oke. Jadi semisal PBI tidak dilayakkan, maka otomatis ketiga bansos ini akan terhapus. Tinggal kita simpan. Di sini ada keterangan tidak layak pada PBI akan menidaklayakkan bansos lainnya. Tinggal kita pilih ya lanjutkan, ya simpan. Nanti otomatis nama tersebut sudah terhapus dari daftar KPM penerima bansos. Jadi gitu. Semisal contoh lagi kita ambil yang ini PKH dan PBI. Di sini kita bisa lihat di mana daftar keluarga ini ada ahli warisnya. Jadi semisal Suparni ini meninggal, nanti bisa diusulkan atas nama Ladiman atau Ferdiansyah ini sebagai pengurusnya melalui form yang akan kita bagikan ya. Dan di situ tugas dari operator kabupaten yang akan mengganti posisi pengurus. Contoh mawon di sini Suparni ini sudah tidak layak mendapatkan PKH tetapi masih layak mendapatkan PBI. Kita tinggal klik saja tidak layak beserta alasannya. Sudah mampu, pindah wilayah atau meninggal. Kita buat contoh saja pindah wilayah. Terakhir kita simpan. Berhasil menyimpan data. Untuk selanjutnya kita beri contoh satu lagi terkait yang BPNT PBI, di mana hasil Musdes menyatakan bahwa warga tersebut tidak layak mendapatkan BPNT. Kita fokus ke program bansosnya saja yang tidak layak. Contoh mawon ini BPNT tidak layak, tinggal diklik tidak layak, pilih alasannya. Di sini sesuaikan di lapangan alasannya, semisal sudah mampu, diklik saja, PBI-nya dibiarkan masih layak, terakhir simpan, ya simpan, oke. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk verval cukup mudah, tinggal pilih bansosnya yang tidak layak, terus diisi alasannya seperti apa, dipilih sesuai kenyataan di lapangan. Sekian dari kami. Apabila ada kendala dalam proses verval bisa langsung japri ke kami siap menjawab sesuai pertanyaan Anda. Terima kasih.